Ya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya mau dengar suaranya, suara Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Ya, kita mau datang bersyukur di bulan baru April di tahun 2023 ini kita masuki. Kita mau terus datang kepada Tuhan, bersyukur, menyatakan terima kasih kita kepada Bapa kita di surga kalau kita boleh ada hingga saat ini semua karena kemurahan tangan Tuhan. Amin. Jadi apapun yang menjadi pergumulan kita, masalah kita, terus percaya bahwa itu adalah ujian yang akan mendatangkan berkat di dalam hidup kita. Dan kita mau terus taruh harapan kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau bawa hati kita, bawa hidup kita. Rasakan hadirat Tuhan itu mengalir tengah-tengah kita. Sebab firman-Nya berkata di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Hadirat Tuhan ada saat ini. Mari kita nikmati. Saat kita puji, saat kita sembah Dia, saat kita dengar firman Tuhan. Bawa hatimu yang terbaik kepada Bapamu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa rasa syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami percaya Kau hadir di tengah kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan. Yes, terjadi di sini. Ini rasa percaya kami yang kami bawa Tuhan. Ini iman kami yang kami bawa di hadapan-Mu Yesus. Sama-sama katakan. Ku menyembah kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kami percaya kekuatan kami dari-Mu, kekuatanku hanya Ku yakin
yang tak terbatas. Kami yakin Tuhan, Kau nyata. Di sini. Yes, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari yang yakin, sekali lagi angkat hatimu, katakan ku yakin Kau hadir di sini. angkat suaramu, puji Dia, sembah Dia, rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. bagi kami Tuhan. Terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan terjadi di kemenangan. Terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami percaya kesembuhan terjadi di tempat ini, pemulihan terjadi di tempat ini, dan kemenangan terjadi bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Kami bawa sorak-sorai, mari sekali lagi beri tepuk tangan bagi Rajamu, bagi Allahmu yang luar biasa, yang telah memberikan kemenangan di dalam hidupmu. Dan kami akan terus bersorak-sorai bagi namamu ya Bapa. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama sorakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh senggol kanan kirinya bilang kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Yang percaya Tuhan kita Tuhan aja. Boleh kita kasih yang terbaiknya. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar berjalan bersamamu.
bersama dengan Tuhan, Tuhan akan terus pimpin kita kemenangan sampai kemenangan. Amin. Mari terus bersorak bagi Dia. Firman, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala katakan tak pernah, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Mu. Yang percaya katakan, hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Bilang kiri kananmu, katakan tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Siap bersorak, katakan, hanya di dalam nama Yesus Kau sumber pengharapan. Pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Katakan sama-sama, dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya. Yang percaya, mari sambil tepuk tangan di atas kepalamu katakan, Yesus lebih keras lagi buat Tuhan. Bagiku selamanya, hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, kami percaya Tuhan. Sekali lagi katakan, dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Amin. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Citra 2 beri sorak-sorai bagi Raja-Mu lebih lagi, lebih lagi. Haleluya. Berjalan dengan Tuhan kita pasti menang, amin. Bilang kiri kananmu sebelum duduk, berjalan dengan Tuhan pasti kita menang. Haleluya.
Kita akan lihat breaking news pada pagi hari. Kita akan memperingati hari Jumat Agung pada hari Jumat nanti tanggal 7 April dan ibadah akan diadakan hanya satu kali saja jam 9 pagi ya. Jadi bagi Bapak Ibu dicatat jam 9 pagi kita akan beribadah memperingati hari Jumat Agung, mengenang kembali bagaimana pengorbanan Yesus itu sungguh berharga buat hidup kita semua. Lalu di hari Minggu akan ada ibadah Paskah. Ya, ibadah Paskah akan dirayakan secara 2 kali sama seperti hari Minggu, ibadah biasa jam 7:30 dan jam 10 pagi. Jadi mari kita sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah menang atas maut. Kita mau sama-sama bersorak bersuka cita karena Tuhan kita begitu luar biasa. Amin. Puji beri sorak-sorai buat Tuhan, kita tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita, saat lagi kita akan terima firman Tuhan. Yang kita juga percaya akan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kita saat kita terus datang berharap di hadapan Tuhan. Saat masuk kita dibagikan roti dan anggur, mari kita fokus kepada karya salib Kristus yang luar biasa di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah
hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. haleluya. Kau berikan hidup yang baru, Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber. Engkaulah sumber pengharapan. Kami percaya kuasa-Mu sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Sekali lagi kita bangkit berdiri sama-sama sembah Tuhan, katakan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa,
Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kalau kami ada hari ini, pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu sepanjang malam tadi Tuhan. Betul Tuhan, karena salib-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh diselamatkan. Berkat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh menikmati apa yang Engkau telah korbankan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Biar Roh-Mu pagi ini ada di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami boleh mendengarkan sebagian isi hati-Mu Tuhan. Biar kami mau buka hati Tuhan. Biar firman itu boleh tumbuh dalam hati kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Bapak Ibu, bulan ini temanya hidup berkemenangan. Saya diberi judul sama gereja, berkat di balik pergumulan. Bapak Ibu, semua manusia pasti pernah mengalami pergumulan. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Pergumulan hidup Bapak Ibu pasti. Pergumulan keluarga, pergumulan keuangan, pergumulan apa lagi Bapak Ibu? Penyakit yang belum Tuhan jawab, atau pergumulan kalau orang tua sudah punya anak, belum dapat pasangan. Ini kelihatannya curhat nih. Bukan Bapak Ibu, bukan curhat nih. Ini pergumulan. Sudah dapat pasangan, sorry, kok nggak oke nih sama saya gitu. Pergumulan lagi tuh Bapak Ibu. Ya enggak? Setiap manusia punya pergumulan. Dan kalau manusia hidup, pasti punya pergumulan. Kalau yang enggak punya pergumulan, maaf Bapak Ibu. Kalau sudah dipanggil Bapa di surga. Setuju ya Bapak Ibu? Artinya kita sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Itu enggak ada pergumulan. Namanya manusia Bapak Ibu. Pasti punya pergumulan. Pergumulan yang gak akan pernah lepas dari hidup kita. Kita bangun tidur aja kadang-kadang punya pergumulan nih. Mau masak ibu-ibu nih. Waduh rasanya apalagi uangnya gak ada gitu. Ini mau dari mana masak atau macam-macam. Kalau saya mungkin pergumulannya mau ke kantor. Jalannya macet Bapak Ibu. Ada dua pilihan. Kalau mau pakai duitnya lebih banyak lewat tol. Sekali jalan berapa ya? 42.000 tuh saya pernah tuh. Jaraknya deket Bapak Ibu. Dari sini ke Tanah Abang. Itu pergumulan. Kalau mau lebih murah jalan biasa. Tinggal putuskan aja mau yang mana Bapak Ibu. Jadi setiap manusia pasti punya pergumulan. Pergumulan yang Bapak hadapi hari ini. Apakah sudah dijawab sama Tuhan? Atau sedang? Atau sudah lewat? Tapi setiap orang pasti punya pergumulan. Bapak Ibu, Paulus punya pergumulan juga dalam hidupnya. Kita buka Bapak Ibu di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 18. Sudah ya. Saya bacakan. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Kristus yang menjadi nyata dalam tubuh kami. Bapak Ibu, kalau kita dalam pergumulan,
Saya mau katakan kita punya yang namanya harta sorgawi. Apa sih itu harta sorgawi Bapak Ibu? Kita mau lihat. Apa itu harta sorgawi? Kalau Bapak Ibu dengar harta, seneng gak Bapak Ibu? Seneng ya? Seneng gak nih? Senang. Harta dunia pasti senang Bapak Ibu. Hartanya, uangnya banyak gitu. Waduh, deposito apa banyak. Kita senang ya Bapak Ibu ya. Senang ya. Apalagi ini dalam pergumulan kita punya namanya harta sorgawi. Jadi dalam pergumulan Bapak Ibu gak usah takut Bapak Ibu. Karena kita punya harta sorgawi. Yang Tuhan janjikan sama kita. Kalau harta dunia aja kita suka. Apalagi harta sorgawi. Betul gak Bapak Ibu? Kalau harta dunia Bapak Ibu gak dibawa mati. Betul gak? Kita kalau harta dunia nih Bapak Ibu nikmati sekarang. Nanti kalau kita sudah balik ke rumah Bapak di surga, apakah dibawa? Enggak ya Bapak Ibu ya. Ditinggal. Tapi harta surgawi. Harta yang kekal yang kita punya. Jadi Bapak Ibu dalam pergumulan, jangan takut. Kita punya harta surgawi. Kita baca ayatnya tadi Bapak Ibu. Bagaimana Paulus mengatakan bahwa hidup manusia itu bagaikan bejana tanah liat. Paulus mau mengatakan bahwa hidup manusia itu sangat lemah. Mudah putus asa. Mudah kecewa. Tuh kayak gambarnya kayak gitu tuh Bapak Ibu. Ya. Kalau ada masalah sedikit kita kecewa. Kita lemah banget gitu. Paulus mau mengatakan bahwa hidup kita bagaikan bejana tanah liat. Kalau ada masalah sedikit kita lemah. Kita nggak kuat apa-apa, ngadepin masalah sedikit nggak kuat. Bapak. Rasanya udah tinggalkan aja. Tapi ada kabar baik Bapak Ibu. Paulus mengatakan Bapak Ibu dalam ayatnya yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya tapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Kristus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Kristus menjadi nyata dalam tubuh kami. Harta yang pertama Bapak-Ibu. Kematian Kristus. Kebangkitan Kristus. Itu harta yang pertama. Harta surgawi yang pertama. Kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi bagian kita. Bapak Ibu kalau baca di Yesaya 53, nubuatan Nabi Yesaya. Betapa penderitaan Yesus mulai dari jalan Via Dolorosa sampai ke Golgota. Dia tanggung hidupnya untuk menyelamatkan kita Bapak Ibu. Dia dicambuk, dia dimaki-maki, disakiti, sampai disalib. Tidak ada satu suara pun keluar dari mulutnya. Dia sudah lakukan itu di bukit Kalvari, di bukit Golgota. Sudah selesai. Kematian Kristus membawa kita hidup dalam kemenangan. Tapi masalahnya Bapak Ibu, apakah kematian dan kebangkitan Yesus sudah dipraktekkan dalam hidup kita? Apakah kita sudah mempraktekkan kematian? Warisan harta surgawi itu ada dalam hidup kita. Paulus mengatakan walaupun tertindas dia tidak pernah. Walaupun dia tertindas tapi dia tidak pernah. Walaupun dia dicaci maki, walaupun dia tidak pernah. Karena dia senantiasa membawa kematian Kristus dalam hidupnya. Dia praktek Bapak Ibu. Yang pertama praktek kematian dan kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sekarang sudah praktek apa menjadi pergumulan Bapak Ibu pagi ini? Sudah bawa kepada Kristus. Sudah praktek Bapak Ibu. Saya mau bersaksi bagaimana mempraktekkan hidup kematian Kristus dalam tubuh kami. Bapak Ibu, di tahun 2001, Pasar Tanah Abang kebakaran. Habis. Nggak ada yang tersisa saya Bapak Ibu. Nggak ada yang tersisa. Hutang banyak.
Uang di bank cuma tinggal 26 juta. Hutang banyak Bapak Ibu. Tapi saya dalam pergumulan itu Bapak Ibu. Saya yakin kematian dan kebangkitan Kristus itu membawa saya pada kemenangan. Bapak Ibu, saya suami istri berdoa. Dalam pergumulan itu, Bapak tolong saya. Rasanya pergumulan berat waktu saya menghadapi itu Bapak. Kebakaran habis 2001 pasar Tanah Abang. Utang banyak. Tapi saya sama suami berdoa. Saya saya percaya bahwa kematian dan kebangkitan Kristus sanggup menolong saya. Waktu berdoa, selesai berdoa Bapak Ibu. Doa saya sih maunya Tuhan kirim uang jeblok gitu di hadapan saya. Bukan gak bisa Bapak Ibu, Tuhan bisa. Atau ada orang tuk getok pintu, Pak Edi ini saya bawain uang. Maunya begitu Bapak Ibu. Maunya saya tolong nih gitu. Tapi enggak. Waktu saya selesai berdoa, amin. Tuhan cuma kasih saya apa? Kelegaan. Jadi betul apa kata firman? Marilah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Hanya kelegaan. Saya maunya orang kirim duit gitu. Saya maunya orang ngasih duit gitu. Tapi enggak terjadi. Saya cuma dapat yang namanya kelegaan dalam hidup saya. Dalam kelegaan itu saya mendapatkan keberanian. Saya mendapatkan sukacita. Saya mendapatkan hikmat. Yang keempat, saya mendapatkan pengharapan. Saya mendapatkan keberanian Bapak Ibu. Saya bingung mau bayar pabrik pakai apa. Orang tua nggak kaya. Saudara nggak ada yang kaya. Saya mau minta tolong sama siapa? Nggak ada yang bisa bantu saya. Kalau minta bantu sama Pak Markus paling bantu doa. Kalau sama berjemaat juga bantu doa ada Pak Edi. Kalau bantu duit saya juga nggak punya. sorry maaf ini bercanda nih. Jadi saya punya yang namanya kelegaan. Di dalam kelegaan ada keberanian, ada sukacita, ada hikmat, ada yang namanya pengharapan. Keberanian Bapak Ibu. Saya ngomong sama istri saya. Ma, kalau umpamanya orang pabrik nggak mau dicicil bagaimana? Saya katakan, saya pasang badan. Pasang badan artinya apa Bapak Ibu? Saya siap kalau nggak mau saya dipenjara. Itu yang terberat dalam pergumulan saya. Mau pinjam kemana Bapak Ibu? Utangnya eman. Siapa yang mau ngasih utang sampai eman waktu itu? Nggak ada yang mau Bapak Ibu. Saya ngomong saya akan hadapi. Jadi Bapak Ibu kalau dapat masalah dalam pergumulan Bapak Ibu nggak usah lari. Hadapi. Karena kan kita yakin harta di surga itu kematian dan kebangkitan Kristus menyelamatkan kita. Praktek Bapak Ibu, bukan hanya slogan, tapi praktek. Praktek dalam hidup kita. Saya hadapi Bapak Ibu. Yang punya pabrik. Kok? Saya mau cicil boleh enggak? Mau cicil berapa lama gitu? Utangnya banyak. Pasti dong. Saya mau cicil. Bapak Ibu tahu, ya oke cicil. Dikasih waktu. Jadi saya berani itu. Dikasih waktu Bapak Ibu. Waktu kita melangkah bersama Kristus. Waktu kita mau mempraktekkan kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu.
Sampai sekarang saya bisa melunasi hutang saya. Sampai sekarang Tuhan bawa lebih tinggi. Pergumulan yang tidak mungkin kita lewati. Sampai anak saya Jeva itu yang besar itu masih kelas 6 SD. SD ya, umurnya 6 tahun, sorry, bukan kelas 6 SD. SD umurnya baru 6 tahun. Jeva, dia bilang sama saya, "Pak, kalau nggak bisa dagang, buka warung aja di rumah." Wah, sedih banget. Sedih banget. Sedih. Tapi waktu saya mengerti bahwa harta surgawi yang Tuhan berikan kepada saya, kematian dan kebangkitan Kristus membuat saya bisa melewati masa-masa yang berat itu. Pergumulan-pergumulan yang berat. Yang mungkin susah kita lewati. Terjepit Bapak Ibu. Tapi kalau saya praktek bahwa harta surgawi itu yang Tuhan kasih, kematian dan kebangkitan Kristus, membuat kita punya sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua apa Bapak Ibu? Kita mau baca harta yang kedua Bapak. Tetap arahkan perhatian kepada Kristus. Kita baca ayatnya Bapak Ibu. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut. Karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami. Dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya bahwa waktu itu kami juga berkata-kata. Yang kedua, harta yang kedua Bapak Ibu, punya iman. Iman bukan hanya diperkatakan saja. Tapi iman itu harus dipraktekkan Bapak Ibu. Kalau cuma di kata-kata, semua orang bisa. Tapi apakah kita bisa mempraktekkan iman itu? Iman kepada Kristus. Iman yang membawa kepada kemenangan-kemenangan. Harta yang kedua Bapak Ibu adalah memiliki iman Kristus. Karena kalau punya iman Kristus, kita boleh lakukan segala sesuatu. Paulus mengatakan dia menangkan oleh iman kepada Kristus. Bapak Ibu, saya mau saksikan lagi mengenai iman Bapak Ibu. Saya memulai bisnis tahun 99 Bapak Ibu. Dari orang kerja, kalau teman-teman tahu gaji cuma berapa mah? 800.000 katanya. Tahun 99 Bapak Ibu. Kecil banget. Anak udah 3. Kalau istri nggak kerja, mau makan apa tuh? Untung istri saya, istri sebagai penolong Bapak Ibu. Dia menolong saya juga bekerja. Tahun 99 saya keluar kerja Bapak Ibu. Mau berbisnis, wah gaya banget tuh Pak Edi. Tapi duitnya nggak ada. Nggak ada duitnya. Itu pertaruhan iman saya kepada Kristus. Waktu kalau orang nanya pernah satu hamba Tuhan, Ibu Gembala, bukan Ibu Gembala ini, Ibu Gembala salah satu di gereja, waktu ikut pemuritan, ada yang namanya tujuan hidup, saya ditanya, Pak Edi tujuan hidupnya apa? Mau jadi bos. Wih gaya banget, mau jadi bos, duitnya nggak ada. Tapi sebuah iman. Tahun 1999 saya keluar kerja pas kerusuhan Bapak Ibu. Saya ingat sekali. Pas kerusuhan ya. Hampir kerusuhan. Jadi tahun 98, jadi 99 saya kerusuhan. Saya keluar. Waktu saya ngadep bos saya. Kenapa Ed mau keluar? Saya katakan saya nggak cukup uang untuk biaya rumah tangga saya. Karena anak saya sudah 3. Abigail lahir, jadi udah 3 gitu. Gak punya ini lagi. Jadi saya keluar.
Waktu saya ngomong mau berbisnis Bapak Ibu, mau buka usaha, uangnya nggak ada Bapak Ibu. Orang tua nggak kaya, mertua nggak kaya, saudara-saudara nggak kaya. Tapi Yesus kaya. Saya waktu itu kalau istri saya lahir tuh Bapak Ibu, ada orang kasih cincin gitu ya. Kasih gelang gitu buat anak yang lahir. Itu dikumpulin sama istri saya Bapak Ibu. Cuma cincin kawin gak dijual nih Bapak Ibu. Gak. Sama gelang, rantai itu waktu saya minta sama, istri saya minta, mami saya minta istri saya untuk jadi istri saya. Itu gak dijual. Bisa dimarahin nanti. Saya bawa itu Bapak Ibu. Istri saya jual sama cici saya ke pasar Kopro. Pasar Kopro. Dijual laku cuma laku 4 juta Bapak Ibu. Dia cuma 4 juta. Mau usaha apa? Saya bawa itu ke hadapan Tuhan. Saya punya iman. Istri saya bawa itu ke Tuhan. Ini yang saya punya. Saya yakin Engkau melipatkan ganda dengan uang ini. Bukan segi 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Dengan uang 4 juta ini. Itu iman Bapak Ibu. Praktek. Bukan hanya ngomong. Praktek. Saya bawakan ini. 4 juta. Tadi pagi saya ngomong sama Pak Roy yang main tekstil. Pak Roy dapat berapa? Dia ketawa aja. Nggak ada artinya itu berarti. Tapi waktu saya bawa kepada Tuhan, saya punya iman kepada Tuhan, itu bisa berkembang luar biasa. Sampai saat ini. Haleluya Bapak Ibu. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Jadi punya iman. Warisan surgawi kita yang kedua adalah punya iman. Iman harus dipraktekkan. Bukan hanya diomongin doang. Harus praktek. Kalau udah praktek itu pasti terjadi. Kalau belum praktek Bapak Ibu gak akan pernah terjadi. Cuma ngomong doang. Tulisan doang, beriman. Tapi Bapak Ibu gak pernah praktek. Waktu kita praktek Tuhan turut campur dalam hidup kita. Tuhan melipat gandakan uang dengan 4 juta. Jadi Bapak Ibu kalau dalam pergumulan percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang mustahil menjadi kenyataan. Punya iman. Itu harta surgawi yang kita punya dari Yesus. Punya iman. Iman harus dipraktekkan. Jangan cuma diucapkan, saya beriman. Tapi kita praktekkan dalam hidup kita. Sampai terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Saya kalau mikir ke belakang. Nengok ke belakang. Gak mungkin Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin terjadi dengan uang 4 juta. Tapi Tuhan buat mungkin. Tuhan mulai buat sesuatu yang tidak mungkin terjadi, bisa terjadi. Waktu kita punya iman sama Tuhan. Iman bukan hanya diperkatakan, tapi harus dipraktekkan dalam hidup kita. Bapak Ibu pagi ini punya pergumulan apa? Bawa ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu sakit hari ini, bawa ke hadapan Tuhan. Beriman sama Tuhan. Jadi yang kedua Bapak Ibu, iman harus dipraktikkan. Yang ketiga Bapak Ibu, tidak mudah putus asa. Bapak Ibu dalam pergumulan kita, kadang kita masuk pada kondisi putus asa. Putus asa kita sudah berdoa berapa lama sama Tuhan.
Sudah berapa lama kita memohon belas kasihan Tuhan. Tapi belum dijawab-jawab sama Tuhan. Rasanya kita mau putus asa. Kalau sudah putus asa Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kita lihat slide-nya Bapak Ibu. Jadi tawar hati. Udah berdoa mungkin udah bertahun-tahun. Bukan berhari-hari, bukan berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun. Jawaban doa kita nggak pernah, tuh belum dijawab sama Tuhan. Karena waktunya kita sama waktunya Tuhan berbeda Bapak Ibu. Kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan berbeda dengan kita. Jadi waktu kita bergumul dalam pergumulan kita jangan jadi tawar hati Bapak Ibu. Karena kalau tawar hati Bapak Ibu, kita tidak punya pengharapan di dalam Kristus. Kalau kita semangat, kata Paulus mengatakan di ayat terakhir Bapak Ibu di pasal 4. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot. Namun manusia batin ya kami diperbaharui hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Lebih jauh besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, walaupun mungkin pergumulan kita belum dijawab, kita mau tetap setia dalam Tuhan. Kita mau setia di dalam Tuhan. Manusia lahiriah kita nih, tubuh Bapak Ibu ya, semakin hari semakin tua dan semakin hari semakin rapuh. Tetapi manusia batiniah, manusia rohani kita, semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Rohani, manusia rohani kita sehari lepas sehari semakin diperbaharui. Bapak Ibu yang ketiga ini adalah tidak tawar hati. Walaupun Bapak Ibu dalam pergumulan Bapak Ibu belum ada jawaban. Tapi tetaplah percaya kepada Yesus. Tetap setia di dalam Kristus. Karena kalau kita tetap di dalam Kristus, pasti suatu kali Tuhan tolong kita. Enggak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Semuanya ada waktunya. Mari saya undang bangkit berdiri. Bapak Ibu pagi ini Bapak Ibu membawa pergumulan Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita bawa kepada Tuhan. Kita mau lakukan percaya kepada Tuhan. Kebangkitan dan kematian Kristus adalah jaminan keselamatan bagi kita yang percaya kepada Kristus. Dalam perjalanannya ke Bukit Golgota, dia sudah banyak menderita bagi kita. Segala penderitaan, segala siksa, segala cemoohan, sakit, dia sudah tanggung di kayu salib. Dia mau cuma kita percaya kepada dia. Dia mau kita supaya percaya kepada Kristus akan kebangkitan. Supaya kita tetap beriman kepada dia. Bahwa apa yang dilakukan Yesus tidak sia-sia.
Kita bawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kita angkat tangan kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Kita telah dengar pesan firman hari ini, bahwa kita bagaikan bejana tanah liat. Tetapi ingat bahwa ada warisan yang terdapat dalam bejana tanah liat, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Ada harapan yang besar. Janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita perlu memiliki iman. Dan iman itu harus dipraktekkan. Dipraktekkan dengan memperkatakan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Saya terlalu percaya tidak ada perkara yang sulit. Tidak ada perkara yang sukar. Namun satu hal Tuhan mau juga. Kita terus bertekun, pantang menyerah. Sehingga kita tidak tawar hati. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi bagian dalam hidup kita. Saudara dan saya, jangan terlalu mengagungkan saya orang lemah, saya nggak bisa apa-apa, saya orang yang bodoh, saya orang miskin, saya tidak pintar. Tapi ingat, ketika engkau mempercayai Yesus, ada warisan, kematian dan kebangkitannya ada di dalam hidup saudara. Renungkan firman hari ini sebelum kita mengambil roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus. Izinkan buka hatimu untuk Tuhan. Biar dia berbicara secara khusus di dalam hidup saudara. Dan ketika kau meyakini kematian dan kebangkitan Kristus adalah bagian dalam hidup saudara. Ketika engkau mempercayai dia, engkau diselamatkan. Ada berkat khusus yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Sekalipun menghadapi pergumulan seberat apapun, engkau mulai melangkah, yaitu percaya. Percaya, engkau memiliki iman. Dan iman itu perlu kau praktekkan dalam hidup saudara. Perlu kau perkatakan iman itu. Engkau perlu meyakininya dalam hidup saudara. Dan ketika dalam perjalanan itu, jangan pernah menyerah. Supaya engkau tidak tawar hati. Adakah di antara saudara yang hari ini engkau menghadapi tantangan hidup ini, pergumulan-pergumulan ini, engkau mulai menyerah? Mari datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku Tuhan. Sebelum engkau mengambil roti dan anggur sebagai tubuh dan darahnya yang akan meneguhkan saudara. Sehingga kau pulang dari tempat ini, berkat Allah, firman Allah
menjadi bagian dalam hidup saudara. Sembari engkau mengangkat roti di tangan kanan saudara, mari kita memandang Kristus. Dia telah mati buat kita. Dia berkorban buat kita. Hidupnya diberikan kepada kita. Darahnya dicurahkan buat saudara dan saya. Mari kita datang kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Mari kita katakan, ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Bapak, terima kasih. Kalau kami dapat mengangkat roti di tangan kanan kami 2000 lebih tahun yang lalu ketika Engkau menuju Bukit Golgota. Karena Engkau telah menjadi bagian harta terbesar dalam hidup ini. Lewat kematian-Mu, Engkau menebus kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau menyediakan berkat bagi kami. Mari saudara berdoa secara pribadi. Sembari Engkau mengangkat roti di tangan kanan-Mu. Berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapa untuk roti yang kami angkat pada saat ini. Kesempatan yang Tuhan beri saat ini. Kami mempercayai lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Membuat kami bejana tanah liat ini adalah bejana yang berarti. Bejana yang memiliki potensi yang besar. Kami tidak lagi berpikir terpuruk dengan bejana tanah liat ini. Tetapi kami memandang akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Sembari Kau bersyukur, bukankah roti yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita? Yang atasnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Adalah pengorbanan Tuhan bagi kita. Agar kita bejana tanah liat ini memiliki warisan, yaitu kematian Kristus bersatu dengan Bapa di sorga. Dan kita memiliki pribadi yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur. Haleluya. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan
penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, oh, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Sembari mengangkat cawan di tangan kananmu, katakan haleluya. Menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi milikmu, haleluya. Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Bukankah cawan yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita, yang atasnya kita mengucap syukur sembari kita menaikkan pujian ini? Kita meyakini dengan iman sekalipun kita tidak ada 2000 tahun yang lalu di sana, namun kita meyakini pengorbanan Kristus buat kita sekalian. Dan saudara cawan yang saudara angkat, mari kita berkata terima kasih Tuhan buat darah-Mu, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kami adalah satu paket tentang kematian dan kebangkitan-Mu. Dan kematian-Mu mencucurkan darah, dan darah itu yang menghapus, mengampuni dosa kami. Dan itu adalah harta terbesar sehingga kami memiliki keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan berkata terima kasih. Dan kita akan minum bersama-sama cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang sakit engkau berkata, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, aku telah disembuhkan. Karena aku tahu Tuhan, ketika tangan-Mu yang terpaku, kaki-Mu yang terpaku, Tuhan yang darah-Mu dicurahkan, lambung-Mu yang tertikam, itu karena Engkau menebus kami Tuhan, supaya kami memiliki harta yang terbesar di bejana tanah liat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau pulang dari tempat ini, Engkau mengalami kuasa Tuhan dalam hidupmu. Engkau yang mengalami pergumulan, jangan pernah menyerah. Tuhan selalu ada bersamamu. Dia siap menopang engkau dalam segala hal. Mari angkat dua belah tanganmu. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambungnya tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku.
tidak mau menjadi orang yang putus asa Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menjadi orang yang gampang kecewa. Kami tidak mau Tuhan menjadi orang yang gampang pahit. Karena kami tahu bencana tanah liat ini ditaruh warisan terbesar dari Tuhan. Itulah sebabnya mulai hari ini pergumulan apapun kami mau memandang Engkau. Kami mau beriman kepadamu. Kami mau praktek iman. Kami mau memperkatakan firman iman. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Berkati hamba-Mu Pak Edi yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah terus Engkau akan memakai menjadi alat yang luar biasa. Dalam bisnis, dalam pelayanan, di rumah tangga. Tuhan akan memberkati pergumulan yang demi pergumulan. Lewat kebenaran firman yang telah disampaikannya. Biarlah ini juga menjadi bagian dalam hidupnya. Dan memandang Tuhan semata. Apa yang telah Tuhan buat masa lalu, Tuhan akan buat masa kini dan masa-masa yang akan datang. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Berkat-Mu atas Pak Edi dan keluarga dalam nama Yesus. Dan kami sungguh diberkati Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan penuh sukacita. Karena berkat firman Allah dalam hidup kami. Terpuji-puji nama-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dari tempat ini dengan membawa berkat Allah yang sempurna. Kiranya Tuhan selalu memandang wajahnya dengan penuh kasih dan damai sejahtera. Dan Allah akan terus menolong hidupmu. Damai sejahtera yang melebihi segala akal dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus yang telah mati menjadi harta terbesar dalam hidupmu. Serta tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus akan mengawali saudara. Sehingga ketika engkau mulai mau tawar hati, putus asa, engkau mau menyerah, engkau ingat Roh Kudus bersama-sama dengan saudara yang menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata amin. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.